Halo teman-teman, akhirnya sudah ada nih ya keputusan Dirjen Pajak nomor 67 tahun 2025 di mana sanksi-sanksi denda-denda semua dihapuskan apabila keterlambatan bayar atau lapor pajak itu gara-gara korteksnya yang error, korteksnya yang sampah ya. Jadi teman-teman selama ini selalu bertanya-tanya dan pusing, gimana kalau gue terlambat lapor, gimana kalau gue terlambat bayar ya, gue sudah ngomong berbuah berbuih-buih ya, udah santai aja ngopi-ngopi dulu, nggak usah pusing, istirahat dulu, jalan-jalan dulu ya, nanti kalau error pasti dihapuskan sanksinya. Nah, tapi kan nggak yakin nih, sekarang sudah ada nih keputusan ya, Dirjen Pajak 67 tahun 2025, intinya penghapusan sanksi. Langsung gue share aja ya. Langsung gue share aja buat teman-teman. Ini dia Cap nomor 67 tahun 2025 ya. Teman-teman tinggal cari di Google juga banyak dokumennya. Ini cuma ada 3 halaman. 5 halaman ya. 5 halaman tapi intinya ya cuma 3 halaman ya. Oke. Nah, jadi intinya teman-teman tinggal baca aja Cap Keputusan Dirjen Pajak nomor 67 tahun 2025. Nah, ini ada ringkasannya nih yang beredar di internet ya. Jadi batas waktu relaksasinya itu ada dua. Yang satu adalah bayar, yang kedua adalah lapor. Oke, cuma ada dua nih. Nah, sekarang bagaimana bayarnya? Kita lihat bayarnya. Ini adalah masa pajak ya, masa pajak Desember, masa Januari, masa Februari, masa Maret nih. Masa yang Desember itu direlaksasi sampai 31 Januari 2025. Biasanya lapor pajak bayar pajak dan tanggal 10 atau tanggal 15, ya kan? Tetapi dikasih relaksasi sampai Januari, akhir Januari. PPh pasal 4 ayat 2 nih, dapat. Bea materai dapat. PPh 4 ayat 2 ini 42 atas pengalihan TB ya, tanah dan bangunan karena memang error. Kalau pengalihan pasal 4 ayat 2 yang biasa, PPh 21 dan 23 2225 biasa itu tidak dapat relaksasi ya. Itu tetap berlaku tanggal 10 Januari bayarnya. Nah, PPN dan PPNBM untuk masa Desember 2024 juga tidak dapat relaksasi karena kan ini masih pakai e-faktur dong, ya kan? Ini tetap dapat dibayar di akhir Januari 2025 sehingga walaupun tidak ada relaksasi memang memang sebenarnya dia tanggal akhir bulan Januari kan berbeda dengan yang Februari. Kita lihat Februari ini. Sorry, Januari ya. Untuk masa pajak Januari 2025, semua SPT masa itu dikasih waktu sampai akhir Februari, yaitu hari ini, tanggal 28 Februari ya, untuk masa bayarnya. Oke, untuk tanggal bayarnya. Kan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, itu kan seharusnya di tanggal 15 bayarnya ya, 15 Februari. Tetapi dikasih waktu sampai 28 Februari, which is hari ini. Sedangkan PPN-nya untuk PPN masa Januari kan seharusnya maksimal bayar di akhir Februari hari ini, tetapi dikasih waktu sampai 10 Maret. Nah, ini tanggung banget. Ini DJP ya, pelit banget sih kasih kasih keringanan sanksi ya. Nanti kalau 10 Maret masih error gimana? Nah, banyak orang masih error nih PPN sampai hari ini nih. Padahal hari ini adalah masa untuk bayar dan lapor ya, 28 Februari. Tetapi it's okay ya. Ini dikasih waktu relaksasi sampai 10 Maret untuk bayarnya. Artinya lapor juga sama dong. Untuk masa Februari 2025 tidak ada relaksasi ya, tidak ada relaksasi, tetap harus bayar di tanggal 15 untuk SPT masa dan khusus PPN di akhir Maret ya, 31 Maret belum ada relaksasi. Kenapa nggak ada relaksasi? Karena dia belum tahu nanti konteks itu masih error apa enggak ya, dia belum bisa meramal. Nanti kalau konteks error dia bikin aturan baru untuk kasih lagi relaksasi. Jadi kita ini udah kayak kelinci percobaan ya, main-mainannya si DJP ini ya. Kalau masa Maret juga tidak ada relaksasi ya, tidak ada relaksasi, jadi tetap seperti biasa bayar PPh itu tanggal 15, bayar PPN tanggal 30 April. Seperti biasa, ini yang gue pahami. Oke, kita lihat bagaimana yang lapor. Nah, untuk yang lapor nih ya, masa Desember 2024 itu ada relaksasi ya. Pelaporannya sampai 31 Januari. PPh 4 ayat 2 yang khusus TB. Bea materai juga sama, tetapi kalau PPh 21 tidak ada. Itu tetap di tanggal 20 Januari. PPh 42 yang biasa dan PPh 25 sama, tetap 15 Januari. SPT masa PPN tetap sama ya, akhir Januari 2025. By the way, ini sudah terlewat, sudah terlanjur. Sekarang masa Januari.
Masa Januari, masa Februari, masa Maret semuanya dapat relaksasi teman-teman ya. Semuanya dapat relaksasi. Kalau PPh yang seharusnya dibayar di tanggal 15-nya Februari tetapi dikasih waktu sampai hari ini 28 Februari. Untuk masa Februari yang seharusnya dibayar di 15 Maret PPh ya, itu dikasih waktu sampai 31 Maret. Untuk masa Maret yang seharusnya dibayar maksimal tanggal 15 April, itu dikasih waktu sampai 30 April. Jadi sampai masa Maret ya, semua PPh dapat relaksasi untuk lapornya. Oke, kalau untuk bayar tadi ya tidak ada ya, tetap dibayar tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi untuk lapor dikasih waktu sampai yang seharusnya tanggal 20. Oh sorry, tadi tanggal 20 ya. Sorry, sorry. Jadi untuk lapornya harusnya tanggal 20 ya. Untuk lapor harusnya tanggal 20 tetapi dikasih waktu sampai akhir bulan. Kalau masa Januari sampai 28 Februari, kalau masa Februari sampai 31 Maret. Jadi yang harusnya tanggal 20 untuk tanggal lapor dikasih waktu sampai akhir bulan untuk tanggal lapornya. Oke. Khusus PPN. Khusus PPN ya. Masa Januari yang seharusnya sampai maksimal di 28 Februari, 1 bulan terakhir, dikasih tambahin 10 hari. Is okay, ya. Untuk masa Februari yang harusnya tanggal lapor di maksimal 31 Maret, ya, bulan berikutnya, dia kasih waktu 10 hari lagi, 10 April. Memang pelit banget ini DJP ini ya. Untuk masa Maret dikasih waktu sampai 10 Mei. Intinya dikasih waktu 10 hari. Jadi kalaupun error-error ya ada dispensasi sampai 10 hari. Ini untuk mengakomodir beberapa pihak yang mungkin PPN masukannya belum terakomodasi karena lewatin 2 hari dan sebagainya lah ya. Oke. Mekanisme relaksasi itu DJP tidak terbitkan sanksi ya STP. Kalau sudah terlanjur terbit, maka Kanwil akan menghapus secara jabatan. Ini akan dilakukan oleh DJP. Nah, seperti itu teman-teman ya relaksasinya. Oke, yang pertama adalah kita mengapresiasi ya. Kita mengapresiasi niat baiknya DJP karena kebodohannya sendiri, karena kesalahannya sendiri, dia mau bebasin sanksi kepada kita. Oke, itu memang tanggung jawab dia ya. Memang sudah harus tanggung jawabnya dia. Eh, kemudian yang kedua adalah kita mesti paham Kortes itu berdasarkan dua aturan sepemahaman gua ya, dua dasar hukum yang menjadi dasarnya Kortes. Yang pertama adalah Perpres nomor 40 tahun 2018, yang kedua adalah PMK 81 tahun 2024 kemarin ya. PMK 81 kalau kita ingat PMK Sapu Jagat itu ya. Di dalam dua aturan hukum itu tidak ada tulisan sanksi bisa dihapuskan. Karena mereka tidak pernah berpikir kalau barang ini sampah, gitu ya. Mereka berpikir barang ini adalah super power, super apps, sebuah aplikasi super yang bisa menjangkau 1.500 triliun tambahan penerimaan negara. Mereka tidak menyangka ini barang bakal jadi sampah. Nah, sehingga tidak ada norma atau pasal apapun mengenai sanksi dapat dihapuskan. Sedangkan sanksi itu sendiri ada di Undang-Undang KUP. Ya, Undang-Undang KUP mengenai sanksi, bunga, denda, dan diturunkan lagi di PMK 8 kalau nggak salah ya, dan PMK 118 tahun 2024 mengenai penghapusan dan sebagainya. Di situ juga tidak ada norma mengenai ini. Tidak ada tulisan hukum, norma hukum mengenai ini, penghapusan sanksi gara-gara error konteks. Tiba-tiba dong di Cap 67 ini Dirjen Pajak bisa bikin keputusan yang melawan norma hukum di atasnya. Oke, kita masih paham ya teman-teman di Perpres tahun 2000 Perpres di PMK 81 di Undang-Undang KUP, PMK 8, PMK 118 tidak ada memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak untuk mengubah norma yang sudah ada di dalam hukum tersebut. Oke? Tidak ada kewenangan yang diberikan atau diamanahkan oleh undang-undang atau PMK kepada Pak Dirjen untuk membuat norma baru. Oke? Jadi kita perlu paham bahwa Pak Dirjen membuat aturan hukum yang tidak sesuai dengan hukum. Oke? Cap Dirjen itu bukan dasar hukum, teman-teman ya. Sepemahaman gue ya, kalau salah tolong dikoreksi. Di aturan P3 ya, mengenai peraturan perundang-undangan, Kepdirjen bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga Kepdirjen tidak boleh membuat norma baru yang melawan hukum, yang melawan undang-undang, yang melawan PMK yang sudah dituliskan. Tidak boleh dia membuat norma baru yang bertentangan dengan PMK yang sudah ada. Oke? Direktur Jenderal Pajak adalah pelaksana hukum. Dia tidak bisa membuat kebijakan yang membuat norma baru, yang menciptakan dasar hukum yang baru.
yang melawan undang-undang sudah ada berlaku sebelumnya. Nah, jadi kita mesti paham teman-teman ya, cap ini adalah cap yang melanggar hukum, yang melawan hukum, ya, karena tidak ada dasar hukum mengenai cap ini dan tidak ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Dirjen Pajak untuk membuat aturan norma baru seperti ini. Tetapi anyway, karena ini adalah bentuk tanggung jawab dari si oknum Dirjen dan bentuk permintaan maaf dia ya, walaupun tidak ada permintaan maaf di situ, maka kita apresiasi. Nah, tetapi kita tetap mengkritik nih. Seharusnya Ibu Menteri dong yang bikin PMK. Mesti ada PMK untuk untuk membuat norma ini. Tetapi PMK pun masih salah, karena PMK tidak boleh melawan undang-undang. Seharusnya ada Perpres yang merubah Perpres, ya kan? Tetapi Perpres pun masih salah karena tidak boleh melawan undang-undang. Nah, undang-undanglah yang harus diubah. Seharusnya ada undang-undang perubahan terhadap KUP yang mana di situ disebutkan sanksi yang terjadi apabila salahnya DJP, maka kami bebaskan sanksi tersebut. Tidak ada di undang-undang KUP. Oke? Atau KUP boleh memberikan kewenangan tersebut kepada menteri atau kepada Pak Dirjen untuk melakukan perubahan norma. Tetapi undang-undang tidak ada amanat seperti itu. Sehingga cap ini bertentangan dengan hukum. Bahkan kalaupun dia berbentuk PMK melawan hukum. Kalaupun dia berbentuk Perpres tetap melawan hukum. Masalahnya mau ngubah undang-undang, kapan jadinya nih barang, ya kan? Jadi intinya teman-teman ya, kita sudah baca tadi di foto itu, intinya teman-teman tidak perlu khawatir ya, kalau error yang terjadi, lu terlambat bayar, terlambat lapor, gara-gara Cortex ya, sehingga lu terlambat lapor atau terlambat bayar, maka itu akan dihapuskan sanksinya, bahkan secara jabatan, tadi dia bilang ya. Nah, tetapi teman-teman perlu bukti. Lu perlu bukti screenshot. Contohnya, lu tanggal 28 Februari nih mau lapor nih, PPH nih, kan tanggal hari ini nih, nggak ada relaksasi lebih lanjut kan? Lu klik-klik masih belum bisa nih, bukti potong masih error nih. Apa yang dibikin bukti potong dengan apa yang di SPT masih beda nih. Lu screenshot teman-teman ya, dan lu nggak usah lapor, nggak usah bayar juga. Nanti bayar dan lapor setelah bulan Maret, kalau muncul sanksi, lu bilang, Pak Pak Oknum gitu ya, Pak DJP gitu ya. Mohon maaf nih, ini salah lu bukan salah gua ya. Jadi harusnya gua tidak kena sanksi atas terlambat bayar terlambat lapor ini gitu ya. Nanti kalau orang pajak bilang, "Loh, di Cap 67 kan nggak ngomong gitu. Di Cap 67 cuma dikasih waktu sampai tanggal 28 Februari. Nggak ada dong, lu nggak bisa." Nah, lu tinggal bilang, "Loh, Pak, mohon maaf nih, Cap 67 juga bukan dasar hukum, Pak. Cap 67 itu sudah melanggar hukum, bukan dasar hukum. Cap 67 adalah bentuk tanggung jawab dan bentuk minta maaf dari Pak Dirjen. Harusnya lu minta maaf sama gue sekarang." Gitu loh. Bukannya malah mempermasalahkan ini tidak ada di Cap 67, ya. Lu mesti minta maaf sama gue dan langsung menghapus secara jabatan. Karena gue punya bukti screenshotnya bahwa ini errornya di Cortex. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Intinya eh, negara tipu-tipu ini memang masih seru ya, masih seru banget. Dunia hukumnya diobrak-abrik, dikacau balaukan sama Cap Dirjen bisa mengubah peraturan hukum yang sudah berlaku. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Memang seperti itu di negeri Konoha. Semuanya bisa diatur, hukum-hukum bisa diobrak-abrik, diotak-atik sama si oknum, nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai wajib pajak harus tanya ke diri sendiri, gue salah apa enggak? Kalau gue salah, gue tanggung jawab. Kalau gue tidak salah, gue akan melawan, gue akan minta keadilan, dan gue akan minta sanksi itu dihapuskan. Walaupun itu tidak sesuai dengan Cap 67, karena Cap 67 sendiri bukan dasar hukum. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.